Oke, sudah live ya? Udah. Udah dong. Hai sahabat LS, balik lagi bersama kita di Webinar. webinar Luar sekolah. jadi kali ini kita sebenarnya akan ngebahas tentang passion ya. Aku sendiri sebagai Mamun Basyari dan ada juga Kang Japran, Halo. ada juga Kang Faldi yang akan mengisi acara live webinar ini, dan saya pribadi cuma nanya-nanya aja karena Kita ngobrol santai sih iya, sebenarnya. santai aja gitu kan. Kalau terlalu serius gak seru juga gitu ya. Betul. Nah, sambil menunggu yang lain juga gitu kan, kita punya waktu sekitar 1 jam untuk ngebahas tentang passion gitu. Full 1 jam kita ngebahas passion. Oh ya, jangan yang kuotanya mungkin lagi sekarat gitu kan, lagi sedikit gitu ya. Maksudnya tuh jangan Itu santai maksain lah, aja, santai itu aja santai gitu. aja. Soalnya Jadi, iya, nanti itu gunakan. udah terhitung absen juga. Iya. Jadi untuk teman-teman yang kuotanya terbatas, ikuti semampunya aja Iya, sampai sebisanya aja. ya sebisanya aja sampai menit keberapa. Itu insya Allah sudah terhitung absen. Terhitung Iya. absen. Nah, oke, mungkin Langsung gimana? aja kali ya? Langsung aja kali ya. Kita Iya. ngomong masalah Ngomongin passion nih. masalah passion. Oke, kita bahas. Mungkin kita sebutin dulu lah passion kita itu apa. Oke, boleh Oke, boleh. kalau dari Kang Japran, passion Kang Japran itu apa? Passion menurut gua ya, gua Iya. pakai bahasa gua ya, nggak apa-apa Iya, ya. nggak apa-apa. Biar lebih slow nih, biar Iya. lebih slow. Menurut gua passion tuh sesuatu hal yang dilakukan Oke. berdasarkan dengan keinginan kita hati pribadi gitu. Let's say kita melakukan itu nggak kehitung sama waktu gitu, terus kayak kita juga ngelaksanainnya tuh, ngerjainnya tuh enjoy. Gak ada tekanan gitu ya? Nggak ada tekanan, nggak iya. ada tekanan. Jadi menurut gua passion tuh hal yang kita lakukan dan apa ya? Yang kita lakukan itu kita kerjain itu bikin apa ya? Senang gitu kan, Iya. terus bikin lupa waktu. Nah, menurut gua itu passion kayak gitu sih. Iya. Menurut Mamun gimana? Kalau menurut aku ya tidak jauh beda dengan Kang Japran, karena passion itu sesuatu yang benar-benar ingin kita lakukan gitu. Ya. Dan emang kalau kita ngomongin passion tuh akan selalu membuat kita terus semangat kalau menurut aku pribadi. Karena ketika kita punya passion, kita akan lebih tahu gitu. Kita akan lebih belajar tentang passion yang kita sukai gitu. Betul. Itu kalau menurut aku. Kalau dari Kang Faldai sendiri gimana? Nah, mungkin hampir sama ya kayak Kang Mamun sama Kang Zafarin juga gitu. Ya menurut aku sih passion itu adalah sesuatu yang kalau misalnya kita lakukan itu kita akan suka gitu. No matter what gitu. Karena passion sendiri biasanya itu berawal tuh dari hobi biasanya ya. Karena misalnya contoh gini, ada yang misalnya orang yang itu hobinya gambar. Nah, Iya, nanti benar. dia bakalan passionate-nya itu pasti di hal-hal yang berkaitan dengan menggambar gitu, gambar. Betul. Itu banyak banget kan. Ada yang misalnya gambarnya tadinya gambar kayak dari pensil, krayon gitu, tiba-tiba mereka tuh kayak pindah platform gitu ke digital gitu, dan ya passionate-nya memang di gambar-menggambar. Itu sih menurut aku ya hal yang disukai gitu, dan biasanya berawal dari hobi sih itu passion sendiri. Kalau Kang Japran passionnya apa? Gua passionnya. Nah, Sebenarnya gua lebih suka bisnis sih. Bisnis. Ya, Oke, gua bisnis. lebih suka Mantap, bisnis. mantap Terus sih, mantap. yang gua senang tuh dari bisnis tuh kita kan ada berbahasa ya. Terus ada ketemu banyak orang. Terus Punya kita relasi juga- baru gitu kan ya? Iya, jadi kita dari situ bisa memperbanyak link lah. Iya, gitu. benar. Let's say kalau kita berbicara silaturahmi itu penting. Iya. Oh iya, benar ya. Iya, benar sih, benar. Apalagi sekarang nih yang belum cuci tangan. Cuci tangan dulu sebelum nonton. Ya, Covid. Jangan lupa gitu, tetap stay safe gitu ya. Iya benar. Kalau Kalau Mamun gimana? kalau saya Coba kamu gimana nih? kalau Passion kamu aku ya, kalau dari akademis, akademis aku suka desain. Oke. Karena sebenarnya aku jurusan informatika kan, tapi gak terlalu suka ngoding, dan pada akhirnya agar aku survive di jurusan tersebut, dari situlah aku nemuin desain yang ternyata cukup ada hubungannya gitu dengan jurusan aku, yaitu mata kuliah HCI, Human Computer Interaction. Kalau sekarang sih disebutnya UI UX designer gitu, lebih dikenalnya. Nah, dari situ aku barulah gitu beli online course gitu yang tahap awal gitu, yang basic-basicnya dulu supaya supaya kita tahu gimana ngembanginnya gitu. Nah, terus emang kalau kita tuh harus tahu basic sih. Kalau nggak tahu basic
sebelum aku beli online course tersebut gitu, aku ngedesain tuh ya seingat aku aja gitu, jadi gak ada guideline-nya gitu. Maksudnya gimana nih? Ya maksudnya tuh gini, aku nyampurin semua elemen, padahal kalau dalam UI UX itu setahu aku bukan ada batasnya. Kita harus kita harus tahu gimana agar terlihat bagus. Nah kalau aku tuh semua komponennya tuh disatuin aja gitu. Ngerti gak sih? Nah kalau di UI UX tuh kan ada guideline-nya sendiri. Kalau dari Google itu ada material I/O, atau dari Apple juga ada gitu. Dan ya emang kalau dari akademik ya emang aku sukanya UI UX ke desain gitu. Dan emang cukup menarik sih karena kita akan mempelajari suatu hal yang berhubungan dengan manusia kalau UI UX itu. Kalau setahu aku ya, sorry kalau salah karena aku juga beginner gitu soal UI UX. Nah kalau di luar, aku punya passion juga tapi di luar akademis, yaitu sepak bola. Sepak bola ini cukup di Indonesia seneng mainnya gitu. apa seneng apa nih sepak bolanya? Kalau main gitu kan aku tuh noob. Main langsung. Iya noob banget gitu. Tapi kalau soal kita ngomongin secara materi, ayolah aku bisa lah dikit-dikit gitu. Dan emang aku tuh terus karena suka sepak bola, aku terus baca-baca artikel dari luar, ataupun bahkan aku update banget tentang transfer sepak bola gitu. Transfer pemain tuh aku pasti bursa transfer tuh setiap jendela transfer dibuka tuh pasti aku tabu banget update sih. gitu ya. Update ya karena MU oke. Yang berapa? paling headline-nya tuh Jadon Sancho kan itu. Dari mana itu? Itu dari Borussia Dortmund. Borussia Dortmund yang awalnya tuh dibeli secara murah dari Manchester City dan sekarang mau negosiasi dengan Dortmund, walaupun Dortmund gak mau ngelepas di angka harga 120 juta pound sterling. Keren. Sedangkan MU sekarang Kenapa MU? Sekarang MU tuh lagi mencoba menawar Sancho di angka 75 juta pound sterling plus add-ons 15 juta pound sterling. Tapi Dortmund, saya yakin sih Dortmund juga gak mau ngelepas sih karena mereka kekeh dengan harga 120 juta pound sterling. Wah. Ya balik lagi ke passion kan. Kelihatan banget ya kita. Saya nggak tahu nih informasi ini nggak tahu. Benar. Kita berdua nggak tahu. Kita nggak tahu. Balik lagi ke passion, emang kita tuh emang akan lebih suka membaca, akan rasa ingin tahu tuh akan lebih banyak gitu terhadap passion yang kita punya gitu. Betul. Nah kalau itu aja mungkinnya dari aku karena makin dikit gitu kan. Ini Kang Pali kan belum kebagian. Coba. Kang Pali apa nih? Gimana? Nah, baik. Dari tadi nih ya, dari kita ngobrol ini berarti kan passion sendiri itu adalah hal-hal yang kita sukai ya, terus kita lakukan. Betul. Nah, yang aku lihat ini dari antara Kang Zafran gitu ya sama Kang Mamun. Nah, passion ini kalau misalnya kita belajar gitu ya, dengan passion kita gitu ya. Nah, ini tidak akan membuat kita itu patah semangat sih. Jadi malah akan terus-terus belajar. Bener banget sih itu juga aku yang rasakan cuma. Iya bener ya. Dan satu hal lagi, gak akan ada paksaan. Iya bener itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita suka dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu ya, istilahnya passionate dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah itu berarti kita itu bakalan belajar hal-hal baru tentang passion kita, dan itu nggak akan ada kayak istilahnya tembok gitu. Misalnya kalau misalnya ada rintangan sekalipun, misalnya kita lagi belajar tentang passion kita, ini pasti akan gampang gitu dilewatinya. Jadi kita bakalan kayak bisa melewati segala rintangan kalau misalnya itu belajar tentang passion kita gitu. Jadi nggak akan ada paksaan juga gitu ya. Kalau misalnya Kang Zafran suka bisnis gitu kan, even banyaklah halangan gitu ya, rintangan, apalagi seorang pebisnis yang baru-baru awal gitu ya berbisnis gitu. Nah pasti kan banyak rintangan. Nah tapi karena Kang Zafran mungkin istiqomah dan juga dia passionate dalam bidang bisnis, maka ya itu akan menjadi lebih mudah aja gitu ya. Intinya gue sih enjoy, bener. Nah iya enjoy. Bener, jadi enjoy dan chill gitu. Jadi ketika kita udah gabut tuh pasti, tapi akan tetap lagi gitu kita belajar gitu. Salah satu yang mungkin kita kasih contoh lain lah, kayak ngoding itu banyak orang yang berkata bahwa ngoding itu susah gitu. Betul. Karena ngoding itu susah kebanyakan orang. Nah, tapi kalau itu passionnya, walaupun ketika ngoding itu banyak error kan. Iya. Kadang banyak orang tuh stuck, udah gitu aja. Tapi kalau misal
kalau misalkan itu emang passion, pasti dia tuh akan terus berusaha sampai error itu hilang gitu. Ya. Kalau passion tuh gitu sih, kalau menurut aku ya. Tapi ada yang menarik Iya, dari tadi gua merhatiin Makmun bilang dia ketika dia passion akan sesuatu, dia mencoba untuk Menggali lebih dalam. Iya, kalau aku. dengan mencari online course. Nah, ini nyambung nih. Iya, nanti iya, sama iya, pembahasan sama- kita sama nih. pembahasan kita dan Tips memilih pelatihan Tiada- sesuai passion. Ah. Nah, kalau boleh tahu nih, Mun nih. Gimana, Jadi gimana? gue yang nanya ya. Iya, nih, gue nggak pengen apa-apa, nanya nggak nih. Ketika lu memilih gitu sebuah pelatihan gitu, itu iya. lu researchnya gimana tuh? Cara riset lu gimana? Lu pribadi ya, pengalaman pribadi. Apakah lu cari buku dulu gitu kan? Oh, Terus I see. apakah lu ngelihat basic dari si pengajarnya dulu atau gimana nih? Kalau aku pribadi kan kalau ngomongin secara akademis, yang passion aku dari akademis ya. Kalau akademis tuh waktu itu aku lagi nyari-nyari nih passion aku di mana sih gitu. Karena aku gak suka ngoding, Ya. aku gak terlalu suka hitung-hitungan. Karena di informatika itu Karena ada informatika semua kan, hitung-hitungan sih, ya. setahu gue. Nah, dari situ nemu deh, kebetulan sih sebenarnya dan kebetulan nemu ada yang namanya mata kuliah interaksi manusia komputer atau sekarang dikenalnya UI UX. Dari situlah aku kayaknya ini yang aku suka, dan kebetulan sebelumnya juga aku emang udah suka desain gitu Kang. Iya karena kalau aku ngeliat desain tuh bagus gitu, kayak wow gitu, mencampurkan semua elemen tuh mencampurkan antar warna itu pas dijadikan satu kelihatannya bagus gitu. Dari situ aku ini kayaknya passion aku gitu. Nah disitulah aku mulai merasa kayaknya aku harus cari nih online course yang tepat gitu buat aku. Dan ya memang aku mulai dari hal-hal yang online course yang dasar gitu, kayak UI UX kan belajarnya tuh cara risetnya dulu gitu kalau setahu aku ya. Belajar risetnya dulu, gimana guideline dari UI UX itu gimana, cara membuat sebuah tampilan yang bagus itu gimana. Dan ya kalau kita ngomongin UI UX emang kedua itu ya satu kesatuan gitu, dua hal berbeda tapi satu kesatuan gitu kalau UI UX. Nah dari situ aku terus udah aku tahu dasarnya, dari situ aku malah kepengen lagi gitu ikut online course yang levelnya lebih expert gitu ya kan. Karena kalau cuma medium kan cuma dasarnya doang gitu kan. Walaupun aku bisa explore sendiri, tapi kalau ada online course kan lebih teratur gitu. Betul. Benar gak sih? Betul. Ya kalau aku seperti itu sih Kang. Kalau Kang Paldi gimana? Pernah nggak sih nyari online course Iya, gimana, gitu Kang? untuk belajar gitu? Ya. Nah sebenarnya pernah waktu dulu zaman SMP SMA gitu ya. Karena aku dulu passionnya di ini bahasa Inggris gitu ya. Oh, iya, aku suka belajar bahasa Inggris gitu. Akhirnya aku cari-cari di mana website yang bisa melatih kemampuan bahasa Inggris aku gitu Kang. Jadi misalnya dulu tuh ada website namanya apa ya? Lupa aku. Pokoknya ada website bahasa Inggris yang Itu zaman lu SMP. SMP itu benar. Berarti internet tuh emang udah lama banget. Udah lama Kayak nggak banget kerasa ya. banget. Gua SMP, Tapi iya. kalau ngomongin internet sih ya udah lama, tapi kalau di aku susah sih dapat informasinya. Aku mulai emang benar-benar internet tuh baru sekarang sih. Gitu dapat Pas waktu kuliah. Jadi sebenarnya kalau dulu kalian lebih ke offline course ya, bukan Iya, online kan? kalau dulu sebenarnya. Iya, aku dulu pernah Belajar dari teman kan gitu-gitu sih. ya kalau tutor dulu. sebaya dulu ya. Benar-benar. Kalau gue sih sebenarnya buat temen-temen ya, ini nyambung ke tipsnya nih. Kalau gua tuh sebenarnya ada saran buat kalian kalau ingin memilih pelatihan tuh lebih baik kalian sih, tuh awalnya tuh kalian harus tahu dulu apa yang kalian suka gitu kan. gitu Bener kan. sih, bener, emang Tahu gitu. apa yang kalian suka, terus dari situ lu riset nih di mesin pencarian kan, pasti lu bisa riset. Terus kalau memang ternyata apalagi zaman sekarang ya banyak influence, katakanlah ada yang suka traveling, ada yang pinter voice over. Iya benar, ada yang atau- pintar juga public speaking Iya, gitu itu kan. kan itu kan beda-beda ya, public Iya. speaking, terus ada yang menulis novel segala macem. Desain kan. Iya, jadi kita mungkin setelah kita riset apa yang kita suka, kita bisa ngelihat nih basic kita mau belajar dengan siapa gitu. Kayak kalau di luar sekolah nih kan ada Mas Afif tuh public speaking, Iya, terus ada Teh Erlin juga, dia kan penulis novel tuh. Jadi buat temen-temen kalau
milih pelatihan ya itu tadi gitu, kita nggak mungkin dong gue belajar sepak bola katakanlah dengan chef gitu kan. Chef katakanlah dengan chef ya gitu kan. Iya, benar sih benar. Kan jadi kita harus tahu juga gitu siapa sih orang yang tepat yang bisa Jadi panutan gitu kan intinya. Iya. Panutan sih, panutan Maksudnya maksudnya untuk belajar hal tersebut gitu iya kan. gitu. Jadi kan dengan orang yang tepat, dengan media pembelajaran yang tepat juga, dan memang nggak semua profesional itu mengajar ya, memang Betul. tidak gitu. Tapi setidaknya kita bisa belajar dari mereka bahwa gimana sih gitu untuk menjadi seorang yang ahli seperti mereka tuh seperti apa gitu. Dan ya kita nggak bisa juga sih apa ya ibaratnya mengharapkan hasil yang sama ya, maksudnya kita belajar dari satu orang atau dari satu sumber juga sebenarnya kurang. Benar Iya, benar sih, kurang benar banget gitu. Bener banget. Kalau aku ya kalau misalkan tentang UI UX tuh aku banyak banget baca dari Medium atau di IG juga ada yang namanya sekarang kan banyak banget yang namanya microblog. Nah, Iya. itu banyak banget sih Iya, benar, orang-orang yang Siapa nih nulis- bisa disebut nggak nih siapa Kalau- nih orangnya? Yang mungkin teman-teman biar yang Oh, iya. ada fokus ke UI UX Oh juga iya nih. benar. Ada nggak? Kalau di UI UX aku tuh sering mantengin channelnya Mas Kukuh Aldi. Oh, oke. Kenapa lu ngikutin? Karena ya dia tuh ngebahas yang mudah kita mengerti gitu, mudah kita cerna. Penyampaiannya Iya, juga penyampaiannya mudah gitu, mudah kita pahami dan selain dari dari IG dan Medium, aku juga kadang dari YouTube. YouTube sering dari luar ataupun dari dalam juga ada ya. Mas Kuku Aldi juga sering banget upload video di YouTube gitu. Oh, IGTV ya? YouTube. YouTube ya, YouTube juga ada. Kalau IGTV jarang kayaknya. Jarang ya. Tapi bisa tuh kayaknya Mas siapa? Mas itu Kuku ya. Aldi. Kayak di luar sekolah belum ada online course UI UX Iya, benar ya. Wah, Benar iya. banget. Bisa nih next time kita mungkin hubungin Mas siapa? Mas Kuku Mas Aldi. Koko Halo, Aldi. Mas. Halo Mas. Nah gitu sih. Jadi menurut gua tadi ya balik lagi ke masalah passion. Kalau gua pribadi sih titip ke teman-teman kalau memilih itu jangan sampai salah mentor juga gitu. Apalagi oke. zaman sekarang kebanyakan tuh banyak yang dibalut dengan motivasi sih. Sebenarnya gua kurang seret dengan orang-orang yang seperti itu gitu karena kita itu kan contoh kalau di passion gua tadi masalah bisnis gitu. Di bisnis itu banyak banget orang-orang yang mereka seakan-akan berbicara mengenai bisnis gitu, padahal itu balik lagi hanya untuk keuntungan sendiri gitu. Nah, kalau memang niatnya mengajar, menurut gua harusnya ya udah full ngajar gitu, nggak ada yang member lah apalah, menurut gua itu kurang sih gitu. Jadi balik lagi lihat dulu basic orangnya siapa pengajarnya, I see. track recordnya seperti apa, baik apa tidak gitu. Dan yang jelas pasti di luar sekolah nanti next time kita akan perbanyak lagi nih untuk online Ada course online yang course-nya lain. ya. Iya, Iya, jadi biar kita yang kurasi nih gitu. Siapa sih kreator yang cocok untuk ngajar di bidang A, di bidang B gitu, public speaking atau tadi apa? Copywriting, digital marketing, digital UI marketing, UX, UI UI UX, bahasa Inggris. Bahasa Inggris iya benar. Iya kan, bahasa bahasa Inggris Inggris itu juga. menjadi salah satu menurut aku ya menjadi salah satu yang diperlukan sih. Iya. Apalagi Kenapa tuh? perusahaan udah mulai mencari orang yang emang setidaknya bisa gitu bahasa Inggris. Tapi kalau itu sebenarnya dari dulu sih kalau Iya. cuman setahu gue sekarang yang baru tuh Mandarin. Oh iya benar Mandarin. Coy, Iya. sumpah. Gue nggak ngerti sih kenapa ya, mungkin terlepas dari banyak kepentingan ya. Tapi jujur sekarang nih, gue kalau dapat share dari teman-teman gue gitu, mereka kalau bahasa Inggris tuh udah standar lah ya. Iya. Nah sekarang udah- tuh udah jadi standar banget yang gitu dicari kan. tuh yang Yang bener-bener lebih iya. Jadi yang lain lagi gitu kan. bahasa Mandarin tuh sekarang lagi hype banget lah Iya, gitu. Dan sampai ada beberapa temen gua pribadi nih mungkin kalau dia nonton gua tahu dia ngikutin les bahasa Mandarin tuh dari awal lulus kuliah tuh. Berarti udah sekitar 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun menuju 3 tahun, dan alhamdulillah gitu dia sekarang udah lumayan jago nih untuk bahasa Mandarinnya. Nah ini ada pertanyaan nih dari Apa, Mas? Iskandar Ali nih ya, Kak Iskandar Ali. Kak Iskandar bilang katanya enak kalau misalnya orang yang kuliah sesuai passion itu enak banget. Nah sedangkan kalau keinginan kita itu nggak sesuai dengan isi dompet katanya, nah dan nggak sesuai budget gitu, mereka mungkin kurang. Nah ini gimana sih caranya kita itu belajar mengenai passion kita tapi tidak perlu kuliah misalnya, apakah kita mungkin gitu memperdalam passion kita
tapi Tidak tanpa harus kuliah melalui- gitu, maksudnya tidak harus gitu. kuliah Oh, gitu. iya, oke. Nah caranya gimana nih? Coba ada yang bisa bantu? Kalau aku ya karena internet itu sekarang udah benar-benar open source kan, udah gampang banget lah gitu ya diakses. Kalau kalian misalkan emang punya passion dan kalian ingin ngembanginnya gimana? Kalau saran aku sih sekarang YouTube juga banyak gitu ya, channel-channel YouTube yang ngebahas soal ya seperti aku tadi suka UI UX di sana banyak, bukan Mas Kukuh Aldi doang yang ngebahas tentang UI UX gitu. Itu kan bisa didapatkan secara gratis gitu tanpa harus kita bayar online course atau tanpa harus kita kuliah kan. Betul. Let's say kita kan semua orang sudah punya smartphone ya. Kita bisa bilang gitu karena mayoritas itu kan kalau misalnya ada yang punya smartphone otomatis sudah punya koneksi internet ya enggak sih? Iya, Nah, berarti kan kalau misalnya kayak Kak Iskandar Ali tadi bilang bahwa oh ya kuliah itu mahal, kalau misalnya les itu berbayar ada gimana. Nah, kalian juga bisa menyiasatinya gitu ya dengan nonton channel YouTube yang punya konten mengenai passion yang kalian suka gitu, dan itu gratis loh, cuma modal kuota doang ya enggak sih? Benar sih. Atau juga kalian bisa baca-baca artikel gitu kan. Betul. Kalau aku karena suka UI UX banyak juga di Medium yang ya kita gak perlu ngeluarin kuota gede gitu kan. Kalau di Medium cuma baca artikel doang kan. Nah, kalian bisa juga buka Medium gitu kan atau portal lain lah ya gitu yang aku sering sih ya Medium gitu karena di sana banyak sih referensi tentang UI UX gitu. Terus paling kalau gue nambahin nih, jadi sebenarnya di luar sekolah sendiri itu sering sebelum zamannya prakerja nih ada live Instagram dan itu gratis tuh sama para kreator. Betul. Iya, berarti jangan lupa dong di follow IG-nya. follow dulu IG-nya gitu luar kan. sekolah ya. Karena emang dulu juga kebetulan saya nih, Oh gua iya. nih Oh iya, nih, Kang yang Zafran ya. moderatorin Iya, bener. kreator gitu. iya. Jadi beberapa kreator memang di luar sekolah itu kadang suka mengadakan live IG. Oh. Cuman karena sekarang kita lagi fokus di prakerja ini, ya kan, jadi Waktunya kurang ya. waktunya kurang dan Iya, kita benar juga sih. kan harus mengkurasi masalah momennya juga konten-konten gitu kan. iya konten-konten yang ada di luar sekolah itu kan kita kurasi. Dan baik lagi tadi memang tidak semuanya bayar gitu, tapi memang materi yang berbayar dan tidak berbayar itu biasanya beda. Iya, Ya, jadi kalau menurut aku ya sepengalaman aku ngikutin online course tuh lebih terstruktur gitu, dari mana kita harus memulainya gitu sampai kita menjadi seorang yang benar-benar paham gitu. Kalau online course tuh emang kayak kalau game kan ada level 1 2 3. Nah, kalau online course juga gitu. Menurut aku gitu. Kalau online course tuh emang benar-benar lebih jadi terstruktur udah gitu. terstruktur, udah ditata rapi, udah dikurasi juga sama kreatornya. Udah ada poin-poinnya gitu yang mau dibahas tuh. Kalau misalkan di YouTube kan kita bisa random aja gitu. Kalau di online course ya kita pasti dibahasnya dari yang paling dasar dulu baru sampai yang lebih mendalami lagi gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Oh iya benar banget. Jadi mungkin itu kelebihannya ya kalau misalnya kita mengikuti sebuah online course itu mungkin belajarnya itu cara belajarnya jadi lebih tertata gitu ya. Iya, benar. Jadi bisa tingkatannya dari level mudah dulu nanti ke yang intermediate lalu ke yang sulit gitu. Iya. Nah, jadi ya mungkin ini teman-teman kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya misalnya online course itu mahal. Nah, teman-teman bisa menyiasatinya dengan cara menonton channel atau misalnya follow Instagram para influencer atau misalnya para content creator yang teman-teman sukai gitu sesuai passion teman-teman. Nah, atau kalau misalnya teman-teman punya kelebihan istilahnya ya ada uang jajan nih sedikit nih ya. Terus misalnya bingung mau dipakai buat apa. Nah, mungkin teman-teman bisa membeli kelas atau online courses yang ada di mana-mana sekarang banyak banget. Nah, itu Gak cuma di luar sekolah sih iya, sebenarnya online benar, course cuma di gitu. luar sekolah. Kayak ya kita juga kan banyak online course lain yang bekerja sama yang mungkin memang kebetulan kita belum ada kreatornya nih. Tapi setahu gua nih apa yang belum ada tuh pasti akan kita coba untuk adain nih, diada-adain. Karena banyak banget nih teman-teman yang suka nanya juga kan. Request ya? Iya, request gitu. Biar Dan- bisa menjangkau lebih banyak orang gitu kan. Iya, jadi kita bisa kumpul di satu wadah, kita bareng-bareng Di nih. satu platform yang bisa belajar menjang- bareng iya, gitu. belajar bareng benar. Ada pertanyaan lagi nggak nih Mas Valdai? ada nih dari Kak Alfa. Kak mau tanya, apakah passion itu bisa terpengaruh dari faktor lingkungan? Nah, kalau misalnya
apa ya, orang tuh kadang-kadang kita ingin menjadi A misalnya, tapi karena lingkungan itu banyak yang B, maka kita ikut jadi B gitu. Oke. Sebenarnya itu balik lagi sih, kalau ditanya bisa atau enggak, saya pribadi sih enggak. Karena karena apa? Kenapa Karena tuh, Kang? kalau misalnya saya ini kan ada yang namanya hukum alam ya. Nah, saya dulu pernah ngalamin yang namanya saya dipaksa untuk bisa menjadi dokter. Ingat gak sih lu waktu kecil dulu kadang Iya, cita-cita mau apa misal gitu kan, jadi Iya, dokter benar. gitu. Iya. Jujur sebenarnya dulu juga gua di sekolah itu SMP, SMA itu masih tuh kepikiran pengen jadi dokter. Tapi pas kelas 1 SMA, gua udah mulai nggak nyaman tuh jadi dokter. Gua bilang Nggak kepikiran ya? Iya, dulu nih. Gua kalau jadi dokter mal praktek nggak nih? Tapi itu nyambung lagi sih ke passion kan. Di situ kan gua kayak padahal teman-teman maksudnya ya SMP dan SMA gua tuh lumayan lah ya terkenal gitu, dan ibaratnya kalau mau jadi dokter juga kalau ngelihat SMP SMA-nya kayak udahlah bisa gitu dicoba, tapi gua ngerasa kayaknya enggak deh gitu, kayak ini bukan jalan gua, bukan jalan ninjaku. Jadi dokter adalah bukan jalan ninjaku gitu. Akhirnya gua milih untuk ya udah gua mikir kan kayak gua lebih suka dagang gitu. Awalnya dulu gua SMA tuh dagang, mulai dagang stiker, dagang baju. Nah, sadarnya itu kapan gitu? Maksudnya pada saat apa bahwa Kang Zafar itu sadar bahwa passion saya itu di bisnis gitu. Oke. Yang pasti sih awalnya gue pas awal-awal gue sadar gue seneng bisnis dan seneng usaha dan dagang gitu ya, itu awal-awalnya gue tuh pernah diminta untuk jualan barang A gitu. Oke. Nah pas jualan barang A, sebut saja misalnya gue jualan baju nih, tiba-tiba di situ gue ngerasa bisa dilebihin ya, kok harga pasaran dengan harga produksinya beda nih. Oke. Jadi tahu duit dulu. Cuan dulu. Cuan. Nah, gue mikir di situ, ternyata cari uang tuh dulu ya, karena gue masih bocah anjir. Gue cari uang gampang ya. Gitu. Tapi ya nggak dengan jadi dokter yang harus ya berhadapan dengan manusia gitu kan. Profesi dokter tuh mulia banget. Gua akuin itu mulia banget. Itu kan berhubungan dengan nyawa orang, dengan kesehatan orang. Gitu. Apalagi sekarang gitu kan. Iya, apalagi pandemi, sekarang nih pandemi, kedokteran, farmasi itu Mereka bekerja keras banget gitu, iya, sangat mereka keras. garda terdepan gitu. Jujur, kita juga harus menjaga diri kita sendiri gitu. Iya, nah di situ kan gue ngerasa bahwa pada saat itu yang gue bilang tadi, balik lagi pas gue waktu kecil tuh, gue ngerasanya nyari uang tuh nggak harus jadi dokter juga gitu. Gue mikirnya gitu. Nah di situ gue coba nih dagang dulu, apa yang bisa gue jual lah gitu. Jual apa kayak barang bekas apa, gue coba, ternyata gue seneng nih, gue sampai lupa waktu, sampai lupa belajar, lupa besok ulangan. Iya. Asli itu karena ini ya, karena karena emang suka kan. Iya, akhirnya di situ gue langsung mikir kan, berarti gitu kayak gue enjoy banget nih. Akhirnya kelas 1 SMA gue udah fokus tuh, gue bikin brand clothing kan, terus sama teman-teman gue nih. Satu SMA loh. Iya, 1 SMA, terus kelas 2, kelas 3 akhirnya di akhir-akhir tuh pas mau masuk kuliah gue bingung tuh. Bingung ngambil jurusan apa? Jurusan apa kan, gue bingung. Bisnis. Yang awalnya harus dokter. Iya, harus dokter, harus apa? Gue bilang. Nah, pas waktu itu zaman-zamannya ngisi apa sih namanya? Yang undangan. Undangan. Ya, Jor. Itu ada 3 pilihan tuh. Gue ngisi cuma satu. Gue nggak peduli, gue nggak mau kelempar di situ gitu. Let's say kalau banyak kan orang yang milih, ini buat teman-teman, ada nggak ya penonton kita SMA nih? Kayaknya sih nggak ada. Jadi misalnya gini, gue nggak mau misalnya gue pilih 3 nih, misalnya gue katakanlah milih HI, katakanlah ya ini HI, misalnya HI, terus ininya geologi misal, terus ini apalah, atau dokter lah pertama, tadi balik lagi ke dokter apa. Nah gue nggak mau kelempar di tempat yang gue nggak pengen gitu. Akhirnya di situ gue ngeliat nih namanya jurusan gue nih yang gue pengen, agribisnis. Agribisnis gue, tapi zongnya nggak zong sih, gue kaget ternyata agribisnis itu fakultas pertanian. Fakultas pertanian, terus gue mikir, waduh ini gue nyangkul apa kan. Ya udah ternyata pas gue masuk gitu, ternyata emang agribisnis ini bagus banget sih gitu. Jadi dia nyambung memang dengan bisnis gak kan? nyambung banget. Jadi dia cuman memang yang jadi lahannya itu, yang jadi fokusnya itu pertanian gitu. Produknya Gitu. Nah, makanya dari situ gue ngerasa alhamdulillah lah, dan gue masuk undangan.
Jadi gue nggak kelempar kemana-mana. Soalnya kan kalau gue waktu ya. itu nggak masuk kayak gue nggak kuliah dah. Ya itu cerita singkat dari gue aja sih misalnya masalah passion. Kalau misalnya Kang Mamun sendiri nih. Dari pertanyaan yang tadi. Iya, bisa nggak sih? Kalau aku ya tadi itu apa sih lupa lagi pertanyaannya, maaf. Tadi bisa nggak kira-kira orang itu terpengaruh misalnya dia punya passion ingin menjadi. Jadi lingkungannya tuh nggak mendukung. Gitu. Menurut gue sih nggak ngaruh sih kalau Iya, gue ya. ya Soalnya kita nggak nyaman. kalau aku pribadi sih dapat passion itu bukan dari orang lain juga, bukan dari karena lingkungan juga. Karena kalau kita ngomongin lingkungan, aku tuh punya teman-teman yang suka ngoding, ada juga yang suka jualan. Kan aku sendiri suka desain gitu. Berarti kan nggak terpengaruh dari lingkungan kan. Kembali lagi ke diri sendiri gitu. Tidak harus berdasarkan lingkungan juga gitu. Kalian apakah kalian benar-benar suka? Kalau benar-benar suka sih ya nggak harus ngikutin orang gitu. Ngikutin kemauan Kalau orang. aku sih gitu sih. Tapi kalau Gimana? ini tadi ada satu juga sih pertanyaan yang sama user tadi ya sebelumnya. Jadi dia bilang kalau lingkungannya tidak mendukung. Nah, sebenarnya itu sedikit berat sih. Lingkungan tidak mendukung, katakanlah yang terdekat itu pasti keluarga kita ya, orang tua misal katakan. Kalau gitu emang Menurut Mamun gimana nih? kalau menurut aku sih Kalau lingkungannya tidak mendukung. tidak mendukung, maksudnya gini, kalau orang tua pengennya gini, kita pengennya gini nih. Iya, benar. Ya pengennya orang tua A, kita pengennya B gitu kan. Ya. Nah kalau aku buat saran buat kalian gitu ya, kalian tunjukkan bakat kalian di situ, keinginan kalian di situ. Dari situ orang tua tuh percaya, oh ini tuh anaknya bakatnya di sini. Kita gak jadi buatlah orang tua kalian itu percaya dengan yang kalian pilih gitu. Kalau misalkan mereka udah percaya, pasti mereka juga akan merelakan apa yang kalian inginkan. Berarti gitu. kasarnya kuncinya tanggung jawab. Iya, Tanggung benar jawab. tanggung Iya, jawab. kan, sebenarnya. Kalau kalian bisa tanggung jawab, ya pasti orang tua juga ngizinin sih. Betul. Dan kalian juga harus bisa ngebuktiin gitu. Oh, dari passion aku ini bisa menghasilkan loh gitu. Betul. Ya mau dari segi prestasi, dari cuan gitu kan. Ya pokoknya kalian harus bisa meyakinkan orang tua kalian gitu. Kalau dari segi orang tua sih, menurut aku gitu. Ini balik lagi nih tadi menarik nih masalah bisa menghasilkan. Nah, nih buat teman-teman ya, ini saran aja sih dari gue pribadi gitu. Kalau banyak kayak seminar-seminar yang mengharuskan teman-teman bayar dan ternyata pembicaranya itu katakanlah pengusaha gitu, mesti rada aneh sih. Karena jujur kalau gua punya teman-teman ini banyak yang pengusaha, mereka ngisi seminar itu nggak dibayar sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk hitungannya yang menurut logika teman-teman kok ini mahal banget ya gitu, itu harus rada heran sih gitu. Let's say kan pembicara tuh ibaratnya mereka sharing ya gitu, mereka jadi bukan kayak teman-teman gua nih, mereka kadang nolak gitu kayak untuk ya udah mas berapa nih fee-nya apa untuk menjadi pembicara, sebenarnya nggak perlu sih gitu. Jadi banyak teman-teman gue yang ibaratnya mereka emang basicnya bisnis ya, mereka dari bisnis itu gitu. Cuman ada lagi yang unik lagi nih, yang mesti bahaya yang kayak MLM sih. Member get member, semua gue kayak aduh ini orang gimana sih. Nah yang kayak gitu, jadi misalnya dia ngadain pelatihan nih atau ngadain online course nih, terus dia mengharuskan orang yang ini beli produknya dulu, habis itu nanti gua ini deh. Nah itu mesti rada kalian pikir deh gitu, maksudnya itu closing 2 kali loh untuk orang itu. Dia kayak udah dia dibeli produknya, habis itu nanti gua bimbing sampai jadi belajar. Nah, kan produknya produk dia gitu loh. Ngerti nggak sih, produknya produk dia juga. Maksud gua ya nggak mesti kayak gitu sih gitu. Dan masih banyak kreator-kreator yang menurut gua mereka emang intern fokus di digital marketingnya kah, atau emang fokus di materinya gitu. Jadi bukan jualan produk dia yang akhirnya si orang-orang ini jadi kayak MLM sih menurut gue. Jadi kayak semangat nih jualnya, oh iya gue dapat fee-nya 200%, 300%. Ya tetap aja yang kayanya sih yang si ininya gitu. Bener gak sih? Secara logika closing 2 kali. Dibeli produknya, udah dibeli produknya, terus diajarin closing lagi gitu sih. Gitu. Ada lagi nggak nih Mas Valda ini pertanyaan dari siapa nih? Tadi mudah-mudahan ngebantu jawab ya. Jadi teman-teman kalau misalnya
passion itu kira-kira terpengaruh oleh lingkungan atau enggak, nah itu tergantung teman-temannya nih ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman memang di lingkungan orang yang excited banget mengenai passionnya gitu, maka mungkin akan bagus buat teman-teman ya, buat berkembang gitu ya sesuai passion. Nah tapi kalau misalnya teman-teman punya istilahnya hambatan gitu, terlebih dari orang-orang terdekat seperti contohnya orang tua gitu, maka teman-teman, kata Kang Mamun tadi ya, teman-teman harus buktiin dulu bahwa teman-teman ketika passion di bidang tersebut, nah teman-teman harus bisa menghasilkan dan tunjukkan kepada orang tua teman-teman bahwa teman-teman itu dari passion teman-teman itu menghasilkan gitu. Jadi istilahnya buat bukti dulu lah gitu ya. Nih kalau aku tuh suka ini, nih buktinya ini, aku sudah menghasilkan ini, aku sudah bisa ngasih gitu ke ibu sama ayah misalnya gitu ya. Nah ini bisa jadi ini sih pertimbangan. Coba Kang Paldi sudah menghasilkan belum? Alhamdulillah nih. Dari passionnya nih, dari passionnya coba. Nah sebenarnya gini sih. Kita sharing. Nah aku tuh sebenarnya waktu dulu itu kan passionnya emang bahasa Inggris ngajar lah gitu ya. Nah cuma mungkin karena sekarang belum kesampaian gitu. Tapi ketika ada webinar ini aku seneng nih karena aku bisa sharing gitu. Secara langsung tuh aku suka sharing. Dan dari sharing ini kan berarti sharing is caring ya biasanya. Nah biasanya ketika sharing itu aku ngerasa bahwa aku itu ya mudah-mudahan bisa jadi orang yang bermanfaat gitu ketika kita nge-share sesuatu yang baik gitu. Dan apalagi kalau misalnya bisa memotivasi gitu ya. Nah awalnya itu memang aku passionate di bahasa Inggris, tapi karena sekarang keadaannya mungkin belum ya, jadi akhirnya aku di luar passion dulu nih aku di luar passion dulu. Tapi ketika misalnya aku bekerja di luar passion itu bukan berarti aku tuh berhenti untuk menggali lebih dalam lagi tentang passion aku gitu. Jadi ketika aku bekerja misalnya tidak sesuai passion itu nggak membuat aku itu nggak membuat berhenti belajar. Misalnya let's say aku suka bahasa Inggris, nah ketika misalnya aku kerja di luar bidang bahasa Inggris ya, aku nggak berhenti gitu, tetap aja aku belajar bahasa Inggris kok. Aku ikut kayak online course gitu ya, terus ada nonton video yang berbahasa Inggris di YouTube dan lain-lain. Nah ini aku masih tetap belajar kok. Jadi kadang-kadang passion itu nggak akan terhenti gitu. Tergantung motivasi awal dari teman-teman nih. Apa motivasi teman-teman ketika teman-teman passionate di bidang tersebut gitu. Ya benar. Bagus sih, benar-benar. Gua setuju sama Kang Fandi. Ya seperti gua tadi, seperti aku tadi kan. Aku kan suka ya sepak bola ya. Aku punya referensi cukup banyak gitu. Betul. Ada dari YouTube, dari Twitter, dari artikel luar kayak The Athletic, kayak Guardian. Itu aku kalau artikel sih jarang baca, tapi aku lebih suka ke YouTube. Itu bahasanya pakai apa tuh artikel luar? Kalau artikel luar sih bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris. Walaupun bahasa Inggris aku noob. Itu berarti nggak menghalangi kan? Kalau kita suka gitu kan bahasa itu. Iya, dan emang kenapa aku suka baca artikel luar juga? Emang aku suka bahasa Inggris. Jadi ya makin tertantang gitu, untuk makin ingin tahu gitu tentang bahasa Inggris juga gitu kan. Biar global berarti ya, bolanya suka, bahasa Inggrisnya dapat. Iya, itu karena emang aku suka banget gitu. Jadi aku terus belajar juga dari baca artikel, dari dengerin musik gitu kan. Jadi emang kalau yang kita lakuin sesuai passion itu, kita gak akan berhenti hanya di satu titik itu aja. Kita akan terus menggali sampai emang kita menjadi, katakanlah ya, level tertingginya itu seorang expert gitu kan. Nah emang seperti itu sih ya kalau menurut aku. Kita harus benar-benar tentuin dulu passion kita gitu. Betul. Biar ya gak bosan gitu. Kita akan terus menggali juga gitu. Nah ini aku. Kang Mamun, ada pertanyaan lagi nih ya sama Kang Zafar nih. Tadi Kakak Apung. Nah, Kak Apung nih. Bang Apung. Nah, mau tanya nih, Bang, pernah gagal nggak sih dalam berbisnis? Nah, gimana cara menanganinya? Nah, maksudnya gagal dalam mungkin di dalam passionnya gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau ditanya pernah gagal ya pasti pernah lah. Nggak mungkin ada orang yang jalannya tuh mulus. Pasti ya. Benar banget. Ya apalagi kalau jalan tol aja sekarang, jalan tol aja kadang suka ditambal-tambal kan. Benar banget. Jadi kalau Bang Apung nanya pernah gagal nggak sih? Ya sering bahkan gitu. Apalagi kalau sekarang itu kan ada yang istilahnya di bisnis tuh ada yang orang dalam lah. Katakanlah kita berbisnis dengan proyekan-proyekan gitu ya. Proyekan-proyekan itu kan pasti ya ini udah bukan rahasia umum lagi. Masalah proyekan itu kan kita bersaing dengan produk yang sama atau dengan kompetitor gitu, dan apa yang bisa membedakan kita dengan mereka gitu. Betul itu banget. kan. Jadi kalau di bisnis kayak gitu, seni berbisnis seperti itu. Makanya sebenarnya dengan adanya kompetitor atau dengan adanya
ibaratnya lawan gitu ya dalam usaha kita, ya itu menjadikan kita lebih baik gitu. Jadi kayak kita juga kan pasti akan mencari tahu lagi nih, apa sih yang kurang dari produk gua, atau apa yang kurang dari apa yang saya jasa kita tuh apa gitu. Makanya let's say setahu saya ya, cuman jangan ditelan mentah-mentah, ada yang namanya kalau kayak pemerintah aja itu kan sebenarnya mereka tuh nggak boleh berdiri sendiri gitu. Maksudnya mereka tuh harus menggandeng swasta di dalam usahanya gitu. Ini error ya? Oh iya errornya. Sok santai aja. Santai. Oke. Upgrade now. Nih X. Coba. Ini lagi nyari lagi ya? Ini nyari lagi. Oke, santai. Tapi internet lancar ya kayaknya. Lancar sih. Kayaknya aduh. Halo, apa bisa ini? Kayaknya lagi ada gangguan deh ini. Ini teknisi, gangguan teknis. Tiba-tiba boy. Santuy jangan. Apa ada trial versionnya ini ya? Berapa use computerized microphone? Aduh boy. Nah udah. Oke, sorry nih gangguan tadi. Balik lagi ke pertanyaan Bang Apung. Iya. Jadi setahu gua apalagi di bisnis gitu kan, itu zaman sekarang tuh zaman banget yang namanya kolaborasi gitu. Betul. Nah, karena sebenarnya itu mengurangi persaingan juga sih. Let's say kayak pemerintah juga harus sering-sering menggandeng swasta dalam berbisnis. Contoh katakanlah ada bank juga kan, ada yang plat merah, ada yang swasta gitu. Terus atau misalnya kayak bensin, sekarang bensin kita punya Pertamina tapi ada Shell juga gitu kan. Itu kan satu bisnis yang berdampingan gitu. Bahkan yang terbaru setahu saya tol itu nggak semuanya milik negara gitu kan. Ada swasta juga kan. Ada. Kayak Bakri gitu kan, perusahaan Bakri dulunya. Nah itu kan jadi banyak kolaborasi yang memang pada akhirnya itu nyambung lagi sama masalah usaha gitu loh. Jadi ibaratnya kita dilarang banget kalau nggak salah di gue lupa peraturan apa, jadi dilarang untuk memonopoli perdagangan. Nah itu makanya kenapa pemerintah harus berkolaborasi dengan pihak swasta. Tapi itu bisa dikoreksi sih teman-teman kalau saya salah ngomong ya. Nah saya tadi nyambung lagi sama pertanyaan Bang Apung. Jadi sebenarnya sering sih, apalagi tusuk-tusukan masalah harga kalau di bisnis gitu kan. Aneh kan kalau dalam bisnis. Iya gitu, kayak apa sih yang bisa diberikan gitu, kayak lu mungkin ada pengaruh orang dalam juga gitu kan. Kalau di kita banyak lah. Pasti ya, di mana-mana ada orang dalam ya. Pasti banyak banget. Kita kan buka kelas menjadi orang dalam. Oh enggak. Jangan dong. Tips and trick menjadi orang dalam yang baik. Bagus Yang baik dan benar. Kreatornya dia aja. Jangan dong Pak. Bercanda. Oke. Terus tadi ada sih saya lupa ada yang nanya tadi tuh. Jadi mending sorry ya namanya siapa lupa saya. Mending gaji kecil tapi sesuai passion, atau mending gaji besar tapi tidak sesuai passion. Kalau menurut saya Gimana tuh? mending ini ya yang udah saya jalanin. Mending gaji kecil sesuai passion. Kenapa? Karena balik lagi gitu kan. Ya kita kan bertuhan nih. Tuhan nggak akan tidur gitu. Ketika kita melakukan itu secara maksimal, let's say pasti kita akan diberi apa ya ibaratnya, kalau di agama gue tuh kayak bukan hidayah Diberi rezeki lah. iya, jadi lebih gitu pasti secara nggak langsung tanpa kita meminta atau apa gitu, itu pasti rezekinya ngalir gitu. Let's say sekarang ketimbang gue juga pengalaman nih, gue pindah-pindah kerja kan sebelumnya gitu kan. Untuk yakinin bisnis gue nih, gue sempat kerja dulu gitu kan, kerja terus ternyata tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan, padahal gajinya tuh bisa dibilang gede lah gitu, gede banget gitu. Tapi kayak ternyata gue ngerasa mungkin lebih di press, lebih ya nggak sesuai dengan apa yang ada di inilah apa ya, kesenangan gue gitu. Gue jadi nggak bebas, jadi terikat apa segala macem. Nah dari situ gue langsung belajar bahwa oh iya gitu, ketika kitanya juga ngeluh terus gitu kan itu capek banget. Karena lebih capek ketika kita
menjalankan sesuatu tidak sesuai dengan hati kita gitu. Benar, Let's say kalau sesuai hati kita ya insya Allah bersyukur. Gue ingat jadi katanya tuh intinya ketika kita udah katakanlah gaji kecil tapi sesuai dengan passion, minimal pasti yang ngegaji lu juga mikir sih ini bisa hidup nggak dengan duit segini, nggak mungkin kan gaji seenaknya misal katakanlah, pasti mereka juga ada pikiran, apalagi sekarang juga udah diatur juga balik lagi sama pemerintah gitu, ada yang namanya UMR, ada yang namanya batasan-batasan, nggak mungkin dong lu gaji sebulan misalnya cuma 100.000 200.000 harus nggak mungkin kan itu, makanya gue balik lagi sebenarnya perhitungan itu juga pasti udah dipikirin sama ownernya sih, minimal lu bisa hidup sekarang. Kalau lu minimal lu bisa hidup dan lu hidup tenang dan lu bebas berekspresi apa, kalau lu bersyukur pasti balik deh, menurut percaya sama gue pasti lu bakal seneng jalaninnya, nggak tekanan batin, daripada sekarang gaji gede katakanlah 3-4 kali lipat ya katakanlah gitu, tapi lu mental banget terus tiba-tiba lu sakit apa itu kan ke hati itu pasti tiba-tiba gitu tiba-tiba kena sakit apa gitu kan ya amit-amit lah gitu. Jadi saran gue sih mending gaji kecil tapi sesuai passion. Oke, benar. Nah kalau untuk Kang Mamun nih, kira-kira lebih baik yang gaji besar tidak sesuai passion atau gaji kecil tapi sesuai passion? Gimana? Harus dari point of view. Sudut sudut pandang. pandang. Kalau punya jawaban berbeda nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau misalkan kita ngomongin soal passion tuh kadang passion kita tuh gak memenuhi apa yang kita butuhkan. Kalau menurut aku ya. Betul. Terus? Nah, kita harus lihat dulu sih kondisi kita itu seperti apa. Kita harus tahu waktu kapan kita harus jadiin passion itu menjadi sebuah cuan. Kapan kita tunggu dulu lah passionnya. Kita cari dulu yang cuannya lebih ada gitu. Oke, benar. Ketika emang kita memang benar-benar butuh cuan dan dari passion itu kita gak bisa ngehasilin cuan yang lebih, menurut aku lebih cari suatu hal yang emang cuannya tuh lebih gede gitu. Barulah ketika kita punya cuan lebih gede, kita bisa ngejalanin passion kita. Nah dengan begitu kalaupun dari passion kita katakanlah kita gak punya pendapatan, kita masih ada pendapatan lain gitu, ngerti gak sih? Benar. Jadi kita gak akan terpuruk banget gitu. Walaupun dari passion kita gak punya income yang gede gitu, atau katakanlah ya gak ada income-nya gitu kan, kita masih ada ada pendapatan lain gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Benar. Jadi lebih lihat kondisi juga sih ya, balik lagi kondisi gitu. Kalau Kang Valde gimana? Nah, ini saya ada cerita menarik sih sedikit. Pengalaman nih? Iya, pengalaman. Jadi dulu tuh aku sebelum sekarang di luar sekolah nih, aku itu dulu disuruh sama saudara gitu ya, suruh kerja di bank karena saudara aku kerja di bank. Yang literally ya gampang lah gitu, kalau misalnya masuk bank tinggal ngomong aja gitu. Iya, betul. Nah, itu gajinya ya di atas UMR ya gitu. Tapi di Bandung? Di Bogor. Waktu dulu ya gitu. Jadi ketika saudara aku nawarin dan aku dari awal udah mutusin gitu bahwa apapun hal tentang bank aku kurang suka dan aku nggak passion gitu, nggak passionate. Padahal lu gitu. udah ada hashtag orang dalam. Iya benar. Banyak sih sebenarnya. Terus nah akhirnya ini om aku tuh sampai bilang gini loh, face to face sama aku ngobrol ya, kayak one on one gitu, bilang gini, Mas realistis aja katanya. Ini kerjaan nggak akan kesempatan nggak akan datang 2 kali gitu ya. Nah terus kalau misalnya Mas masih mikirin ya passion Mas mah nggak akan berhasil katanya, pasti susah cina. Oke kata, ini jadi pas dibilang kayak gitu, ini jadi suatu tantangan gitu. Semakin cambukan lah ya. Iya benar, semakin ya saudara aku bilang seperti itu, jadi itu tuh jadi istilahnya jadi motivasi bahwa aku tuh nih akan saya tunjukkan nih bahwa saya tuh bakalan buktiin bahwa passion saya tuh bakalan ngehasilin gitu. Dan akhirnya aku bilang kalau passion aku tuh sebenarnya nggak di bank gitu ya, pokoknya selain bank hayu kata aku gitu. Ya mohon maaf tapi ya pokoknya aku nggak mau lah pusing gitu ya, karena ngelihat sama aku sendiri kerja di bank itu berangkat subuh pulang subuh lagi. Iya. Enggak 24 jam dong. Ya maksudnya kayak berangkat gelap pulang gelap gitu. Jadi ya 24 jam dong. Enggak, maksudnya gelapnya tuh malam. Gelapnya gelap pagi. Iya, gitu. subuhnya pagi gitu ya. Nah, ini benar-benar
sangat menyita waktu, apalagi untuk keluarga gitu ya, Oh sudah bukan, berkeluarga. mungkin gini, kenapa berangkatnya gelap, pulang gelap tuh jauh tuh. Jadi lama di perjalanan. Oh iya, lama di Itu perjalanan. Anda negatif. Oh iya, Masih aja macet kan Iya, atau sorry. apa? Sorry, Om. Atau Om, kendaraannya sorry, Om. bermasalah. Lo kayaknya Mas Valday aja negatif. Enggak sih, enggak. Macet, Iya jalan sih, tuh. emang di Jakarta sih, Jadi dari Bogor. bukan masalah Enggak. kerjanya lama. Iya maksudnya kan, ya enggak, maksudnya ya ketika itu kan maksudnya jarang banget ya kan ada waktu untuk keluarga gitu, paling Iya. cuma weekend doang itu kan, ya sayang banget gitu kan. Kenapa kalau misalnya sama keluarga bareng-bareng bisa gitu, terus juga enak juga bisa ngasilin juga gitu. Aku pengennya kayak gitu sih gitu teman-teman. Jadi ya nggak mau lah gitu ya. Terus udah ketemu omnya lagi belum? Hati. Masih ditawarin Ayo, Om. enggak? Masih ditawarin. Enggak. Udah aku sekarang udah luar sekolah men. Asik. Ada lagi nggak? Makasih nih, luar Mas sekolah. Valday nih? Terima kasih luar sekolah. Makasih luar sekolah. Aduh, coba ada lagi nggak? Nah terus katanya nih, Ada pertanyaan lagi enggak? Kita sambil scroll ya teman-teman. Iya nih, sambil cari-cari pertanyaan yang bagus. bener. Banyak banget nih pertanyaannya. Maaf ya kalau pertanyaannya agak kejawab semua. Iya. Iya benar. Karena banyak ini yang nanya. Yang daftar 7.000 orang, yang komen udah lebih dari 4.000 ini. Hadir. Nah Tenang buat teman-teman yang baru hadir yang telat itu tenang aja, udah kehitung absen. Iya. Terus yang kuotanya limit nih, nggak Jangan dipaksa, maksain. ya, Betul. nggak dipaksa untuk 1 jam mantengin sih gitu. Jadi buat teman-teman tenang aja yang punya waktu santai gitu kan. Tapi jangan lupa nih like sama subs ya. Jadi kita juga tahu nih, oh iya nih teman-teman udah pada masuk segini. Oh iya, aku mau nambahin dong. Ya, Apa nih? kata Om Pali itu pasien itu apa? Gak akan berhasil ya. Maaf kalau salah. iya Ya. jadi Aku sih sebenarnya gak sepenuhnya gak setuju banget sih kalau pasien kita nggak berhasil sih. Kita tuh harus, menurut aku sih kalau misalkan kita udah punya branding, pasien kita itu pasti ada pasarnya. Benar. Setiap pasien itu pasti ada pasarnya dan pasti bisa menghasilkan. Kalau Benar banget. disebut gak berhasil, enggak sih. Iya. Menurut aku gak setuju sih. iya bener ya, aku juga sempat terpukul gitu, kok bisa ya om aku gitu ya bilang kayak gitu, padahal kan harusnya apa ya, seorang apa ya saudara gitu kan harusnya cheer up gitu kan, oh ya semangat ya mas gitu misalnya, terus berkarya aja walaupun misalnya nggak mau misalnya di bidang ini, ya udah pokoknya om tetap support gitu. Tapi karena dibilang kayak gitu ya sempat terpukul gitu kan, wah padahal kan orang terdekat gitu ya. Jadi tapi itu jadi motivasi sih buat aku yang sekarang alhamdulillah udah bisa buktiin gitu kan ke om aku bahwa Mungkin teman-teman ada yang fokus ke mental health. Kalau bantu mental. Udah siap. Valdi. Tapi balik lagi sih tadi lanjutin. Saya juga mau nanggepin nih yang perihal omnya. Banyak orang tua memang yang seperti itu gitu dan bener. tapi balik lagi nggak 100% mereka juga salah sih. bener. Iya benar Ya, banget Kang. yang paling nggak bisa kita bantah adalah jam terbang. Gitu. Jam terbang kita dengan orang yang lebih dewasa itu ya mau gimana pun ya kalah lah, mereka lahir dulu di Iya, berjual duluan, masa kita mau ngalahin jam terbang gitu. Jadi mungkin memang cuman yang membedakan nih antara orang yang lebih tua dari kita atau lebih muda itu masalah sudut pandang, dan kita nggak tahu gitu di masa mereka tuh apa ya namanya keadaan lapangannya seperti keadaan lapangannya seperti apa, karena Betul. kayak zaman sekarang aja tuh banyak sih, kita ngomongin passion lagi nih, banyak apa ya apa sih pekerjaan baru kayak contoh YouTuber kan. Iya. Zaman dulu mana sih ada orang mikir dari YouTube ngasilin duit gitu kan. Influencer Endorse. Zaman dulu apa sih yang di endorse? Lu endorse apa bedak apa ya kan? Iya, nah jadi kayak mungkin ya tadi balik lagi mungkin Om Valda ini ngelihat kayak lu kalau nggak ikutin jalan ninjaku, lu nggak bisa jadi Hokage. Gak gitu, nggak maksudnya ya lu kalau nggak ikutin jalan gue ya mungkin jalan menuju kesuksesannya lama gitu. Bener, dan ini beda gitu ya kan. Setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing gitu ya. Jadi tidak mesti kalau misalnya sukses itu harus kerja di kantoran gitu. Yang sukses itu nggak harus kerja pakai jas dan dasi gitu, enggak gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang emang pengen kayak gitu, jadi nggak bisa disalahin juga. Dan intinya jangan maksain apa yang lu pengen ke orang lain sih. Bener Menurut banget gua gitu. Dan ya tadi balik lagi ya kita mungkin
ya yang muda itu menghormati, yang tua itu mengayomi. Itu harusnya sih kayak gitu kan. Jadi ya kalau Valde ngerasa omnya tidak ini juga ya dia juga nggak salah. Ya kok omnya nggak mau ngerti gua dulu sih. Seenggaknya minimal Valde nyoba dulu. Ternyata bisa ternyata oh di luar sekolah dia tidak berkembang. Waduh. Cobalah jalanin omnya gitu. ini for info ya. Ini teman-teman aku tuh ikut apa ya? Webinar ini sebenarnya aku tuh belum pernah punya pengalaman ngisi webinar sama sekali loh. Jadi public speaking. Jadi pas aku di luar sekolah, aku belajar banyak gitu. Jadi kayak ngurusin webinar, terus juga ngisi webinar dan juga ngoperatorin itu ini aku dapetin semua di luar karena sekolah. Memang gitu, di sini untuk ngembangin diri. Iya benar, self development. Itu buat ngembangin diri sih. Nah, aku mau nambahin sih soal pilihan orang tua ya. Pilihan orang tua tuh Orang tua yang mana nih? yang ungu apa orang tua? Orang tua. aku gak nyampe sampai ke situ. Oke, gimana? Ya kalau pilihan orang tua tuh emang gak sepenuhnya salah gitu. Iya. Mereka menginginkan kita untuk sukses. Betul. Benar kan? Nah, tapi ya kalau kitanya gak mau ya emang susah sih, tapi ya Nah, ya kembali lagi tadi seperti yang aku bilang bahwa ya orang tua itu gak 100% salah pilihannya. Mereka ingin mereka sukses. waduh. Dan ya pengen mereka kita sukses dan kita hidup bahagia gitu. Tujuan mereka seperti itu, tapi ya kalau memang kalian gak sesuai pilihannya dengan orang tua ya usahain aja passion kalian gitu. Menurut aku sih gitu, karena ya ngejalaninnya ya pasti akan susah sih kalau kita harus sesuai keinginan orang tua sih. Kalau menurut aku sih seperti itu sih Kang. Nah jadi mungkin kalau misalnya teman-teman yang punya apa ya kendala misalnya terkait dengan passion teman-teman karena orang-orang terdekat terutama orang tua, mungkin teman-teman ada dua opsi nih ya. Yang pertama mungkin teman-teman harus buktiin bahwa passion teman-teman itu menghasilkan dan bisa membantu orang-orang sekitar terutama orang tua. Atau yang kedua teman-teman bisa nurut dulu sama orang tua. Iya itu juga bisa sih. Ya, Cobain iya dulu sih? apa yang Bener orang banget. tua pengen. Nah, Cobain nih ternyata oh gini hasilnya. Let's say ya ketahuan karena ya apa ya? Ya tadi balik lagi orang tua tuh cuman ingin ngelihat anaknya sukses. Nah, ingin itu. ngelihat anaknya ya kan ada sih orang tua yang ngejerumusin ke yang buruk kayak gitu ya. Pasti pengen yang baik, bener. Nah, Ada ini nggak sharing lagi nih coba-coba. Sering Coba. coba pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak nih dulu. coba teman-teman? Ada Kita nggak yang sambil mau nanya scroll lagi? nih, sambil scroll. Ini ada yang minta jangan dulu udah masih seru. iya. Masih seru nih, Boy. Apa nih? Ngobrol aja nanti sama keluarga-keluarga. Oh, ini ada yang suka musik nih dari Kak Puspita. Kak, aku tuh passionnya tuh di apa? Aku tuh suka nyanyi, passion aku di nyanyi nih katanya, di maksudnya tarik suara ya. Nah, Usaha saya sekarang di kan online shop. Tapi karena lagi sepi pembeli ada rencana ingin cover lagu gitu. Menurut Abang gimana? Buat Kak Puspita ya. Passionnya di nyanyi dan usaha saya di online shop. Let's say lu punya 24 jam, 8 jam lu pakai tidur. Lu bagi-bagi waktu aja. Sebenarnya gitu sih, Kak. Jadi kalau nanya saran nih gimana online shop itu kan sekarang banyak ya kalau masih sekedar ya ini bukan yang ini ya, tapi maksudnya kalau memang masih bisa dihandle oleh WhatsApp gitu ya, WhatsApp bot atau apa itu kan bisa secara otomatis tuh. Apalagi sekarang juga online shop itu udah banyak yang menyediakan jasa asisten gitu ya di platformnya gitu. Jadi kakak juga bisa tuh misalnya di sela-sela kakak kerja untuk online shopnya kakak bisa nyanyi gitu. Apalagi saya juga sebenarnya hobi nyanyi nih. Dulu saya ikut Purwacaraka dan lesnya tuh nyanyi. Lu bingung gak Suaranya sih bagus nih ya, suaranya bagus. gue les tapi nyanyi gitu, padahal itu les loh. Dan kadang gue juga sampai detik ini kalau ibu saya nonton coba kenapa saya dulu dilesin nyanyi gitu, saya bingung gitu. karena mungkin suaranya bagus kali ya. Ya tapi menurut gue nih ya orang yang gue juga nggak ngerasa suara gue bagus sih, tapi menurut gue nih kalau emang lu passion katakan lagi gue passion nyanyi juga kan bisa nyanyi di mana-mana. Contoh hal yang paling jujur nih, hal di dunia yang paling gue nggak seneng adalah apa namanya kalau nyanyi itu apa, suka nyewa suka nyewa studio tuh apa? Oh, ngerental Apa band namanya? gitu. Iya, ngerental band Ya gitu. pokoknya itulah. Bukan ngerental band yang kalau misalnya kita nyanyi itu Nggak tahu. karaoke. Gue tuh paling gak suka tuh karaoke. Kenapa? Karena menurut gue bisa nyanyi di mana aja gitu. Saya tuh bisa nyanyi di mana aja terus kayak gue ngerasa ya bisa di mana aja sih sekarang karaokean ya. Tapi baik lagi mungkin ada orang yang dia tuh suka nyanyi tapi bukan passion juga gitu. Maksudnya dia mau Sekedar nyanyi, hobi gitu ya? hobi tapi yang
ibaratnya hobinya tuh apa ya, kayak aduh gue mesti ada Selingan alat-alat gitu mungkin. alat-alat pendukung misalnya, ih gue bosen gitu. Kalau gue pribadi karena gue ngerasa gue juga suka nyanyi, gue bisa nyanyi di mana aja, di mobil kayak atau misalnya di jalan naik motor juga nggak Di WC masalah. paling Di WC sering. paling sering gitu. Sok coba ke Puspita. Bener Di nggak? WC paling Kak sering. Puspita, pasti kalau di WC tuh ya nyanyi gitu kan. Bedroom singer, Bedroom singer gitu. professional bedroom singer. Iya gitu. Apalagi ya kemarin juga ada beberapa YouTuber kan. Siapa yang sama Jokowi itu saya lupa, yang nyetir mobil. Ahok. Ya bukan, Boy William. ada Boy William. Oh, Boy gitu William. Kan. Dia juga kan mengadopsi Sorry, itu kan canda, gitu. canda. Jadi Oh iya, yang ngadopsi Carpool Karaoke kan. Carpool Bener nggak sih? Karaoke iya Iya, betul iya. itu Gitu kan. kan? Ya jadi ya nggak ada salahnya juga. Let's say ya saya juga ngerasa pasti banyak tuh yang suka nyanyi itu di mobil di jalan gitu. Iya. Dan insya Allah online shopnya juga harus tetap lanjut gitu. Jadi jangan satu-satu gitu. Itu bisa dijadiin hobi aja, cover lagu gitu kan enak. Nah, iya mungkin Kak Puspita bisa iseng-iseng nih ya untuk mencoba mengcover lagu-lagu misalnya ya. Boleh misalnya ketika online shopnya mungkin lagi agak sepi ya boleh dicoba. Alatnya gampang, paling cuma butuh apa sih kayak mikrofon gitu ya yang Cover, banyak di online shop. kamera. Tapi lebih ke teknisnya sih tadi bisa jalaninnya di sela-sela Kak Puspita lagi jalanin online shopnya. Betul. Jadi Dari jangan 24 mengganggu ya. Iya, dari 24 jam dibagi nih 8 jam tidur kan udah pasti. Betul. Nah, sisanya buat jangan lupa makan. Lah kok jadi gitu. Jangan lupa makan tapi benar Iya, gitu. Apalagi sekarang kan mudah banget gitu untuk membroadcast diri sendiri kan, bisa Iya. di YouTube, bisa di IG kan. Betul. Banyak platform untuk kita apa namanya tuh? Mengembangkan diri, ya, berkreasi. Ya berkreasi kan. TikTok goyang kokang Ya, gimana sih? ya Saya juga bisa tidak kan di bisa. TikTok juga Oh banyak iya, kan sekarang yang TikTok Luar banyak sekolah ya. belum ada TikTok nih. Kira-kira kalian butuh nggak TikTok luar sekolah? Nah, ini gue serius nanya sih buat temen-temen kalau yang setuju luar sekolah punya TikTok bilang aja setuju ya gitu. bilang aja di komen. Paling gua yang joget. Bang Jap. Bang Jam. Hekotnya bagus banget. Nah, Apalagi nih? oke. Coba Ada lagi nggak pertanyaan? sambil kita scroll ya. Nah, Kak, bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Nah, padahal ide-ide kreatif kita tuh banyak, Cena. Nah, ini gimana caranya supaya kita menghilangkan rasa malas tersebut dan mulai merealisasikan ide-ide kreatif yang kita punya. Nah, Mau dari siapa dulu nih? Gimana? Coba. Rasa malas. Mamun. Rasa malas. Mamun. Kalau mau rasa malas itu emang susah banget ya. Kita jangan jangan sosok gak malas lah. Setiap pernah orang sih. punya rasa malas lah gitu. Kalau cara ngilangin rasa malas itu menurut aku sih kalau dari diri aku sendiri ya itu tadi kita lakuin hal yang kita suka. Oke. Lakuin hal yang kita suka. Atau kalau aku sendiri gini, dalam satu hari itu aku harus mendapatkan suatu hal yang bermanfaat. Oke. Gak harus dalam satu hari itu gak harus kalian melakukan bermanfaat tersebut tuh gak harus berjam-jam, gak harus berpuluhan menit, tapi setidaknya dalam 1 menit itu ada ada dalam satu hari itu ada 1 menit yang kita sisakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena dengan begitu behavior kita, kebiasaan kita itu akan setiap harinya seperti itu, dan itu yang aku rasakan. Jadi gak perlu banyak-banyak, tapi ya harus itu gitu, harus setiap harinya tuh ada hal yang bermanfaat. Oke. Kita harus luangkan lah gitu. Kalau ngelawan rasa malas sih emang susah sih. Ya harus mau gak mau sih rasa malas itu harus dilawan sih. Nah, singkat aja mungkin ya, Ya teman-teman. sebelum ditutup nih udah lewat nih, udah banyak yang komentar closing. Iya. Nah, ini mungkin karena waktunya sedikit ya. Jadi mungkin akan ambil kesimpulan dulu nih Bang Jap nih. Gimana nih untuk passion ini? Jadi sebelum ditutup kesimpulannya lakuin apa yang lu suka, Iya benar. enjoy and chill. Enjoy your life. Yuk. Oh iya, aku punya satu Apa? quote, nggak tahu ini udah diambil orang lain atau enggak ya. Akan selalu ada jalan bagi kalian untuk sukses. Gak harus sesuai dengan jurusan kalian, gak harus sesuai dengan orang tua kalian. Yang penting kalian ngejalaninnya senang, kalian ngejalaninnya happy, enjoy gitu. Jadi there's always another option for you success. Menurut aku gitu.
Kalau dari Valdai. Sebelum Kalau ditutup, aku sih gini sih, intinya do what you love and love what you do. Jadi cintai apa Jadi, yang kamu lakukan, Kayak lagu Taylor. lakukan apa yang kamu cintai gitu. Jadi Iya, gitu benar sih. Oke. Kayak lagu Taylor Swift. Oke deh, mungkin itu aja dari kita. Sorry nih karena ngaret banyak juga nih yang komen Ya, ngaret. jangan lupa Like, comment, and subscribe. and like. Oke. dan jangan lupa juga follow IG Luar Sekolah. luar At luar sekolah. Oke. Jaga kesehatan. Stay safe. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih kalian yang udah menonton. Semoga sukses. Amin. Bye bye.